Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Panjaitan. Saya dosen di Universitas Potensi Utama. Saya diangkat menjadi dosen pada tanggal 25 September 2018. Dan saya mulai mengajar pada tahun ajaran akademik 2018-2019 semester genap. Pada PDD UKT-PT Semat Cerdos 2022, saya mengambil salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu desain konstruksi. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan sekilas tentang desain konstruksi. Nah, di mana desain konstruksi ini memiliki deskripsi mata kuliah, yaitu menjabarkan sistem konstruksi dan komponen-komponen konstruksi dalam bangunan sederhana, serta mampu membuat konsep desain interior yang memiliki nilai jual. Nah, selanjutnya ada beberapa CPMK dari mata kuliah desain konstruksi, yaitu mengenal sejarah umum dan perkembangan desain konstruksi. Kedua, mampu mengenal dan menjelaskan komponen konstruksi. Yang ketiga, mampu mengenal dan menjelaskan material konstruksi. Yang keempat, mampu menjelaskan konstruksi lantai, dinding, plafon. Selanjutnya, mampu menggambar proyeksi, mampu membuat konsep gambar rencana. Selanjutnya, mampu membuat gambar potongan, mampu membuat konsep desain yang menarik. Yang terakhir, mampu membuat konsep desain yang memiliki nilai jual. Nah, materi pembelajaran pada mata kuliah desain konstruksi adalah sebagai berikut. Pengantar desain konstruksi, komponen struktur konstruksi, material konstruksi, komponen konstruksi interior, lantai, dinding, plafon, menggambar rekayasa, gambar rencana, dan yang terakhir potongan. Media pembelajaran. Semenjak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, maka sistem perkuliahan berubah menjadi daring. Nah, di sini saya menerapkan media pembelajaran melalui Zoom Meeting, Google Classroom, e-learning atau LMS. Ini disediakan oleh kampus, kemudian grup WhatsApp. Nah, model pembelajaran yang saya terapkan semenjak menjadi dosen adalah yang pertama, ceramah, tanya jawab, ada diskusi, tugas pribadi, tugas kelompok, presentasi, dan asistensi. Nah, pada PDD UKT PT Semat Cerdos saya mengambil materi pertemuan 6, yaitu lantai, di mana memiliki capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konstruksi lantai serta mampu memilih dan menerapkan penggunaan jenis lantai yang tepat sesuai dengan fungsi ruangan. Nah, baiklah, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran atau perkuliahan pada pertemuan 6 dengan materi lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, alhamdulillah sehat semua ya. Semoga semuanya sehat ya. Ini kita udah masuk pertemuan 6. Di mana minggu depan kita kuis ya. Kemudian minggu depannya Bu. lagi kita PS. Nah, sebelum masuk ke materi lantai, Ibu mau tanya nih di materi sebelum-sebelumnya kepada kalian semua, siapa yang masih ingat atau sudah terlupakan ya kan? Nah, untuk yang pertama kali Ibu tanya, coba ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan konstruksi? Ada yang masih ingat? Coba Putri. Bu, konstruksi adalah suatu bentuk bangunan yang terdiri dari unsur-unsur dan tersusun secara sistematis yang bertujuan untuk menjaga keutuhan bentuk sehingga kuat dan tidak berubah bentuknya. Nah, ya, jadi itulah yang dimaksud dengan konstruksi ya. Jadi dia harus sistematis, saling berkaitan. Nah, kemudian kira-kira ada yang masih ingat nggak apa fungsi konstruksi pada sebuah bangunan? Jadi sesuatu itu ada, pasti harus ada fungsinya. Kira-kira Darpin Wijaya apa kira-kira fungsi konstruksi? Ya, Bu, fungsi dari konstruksi adalah
menahan berbagai macam gaya yang menimpa pada bangunan agar tidak mempengaruhi strukturnya, Bu. Iya, fungsinya bukan cuma satu. Kira-kira ada lagi nggak? Coba Widya, kira-kira apa lagi fungsi dari konstruksi? Itu masih unmute. Silakan di. Adapun itu membuat desain bangunan yang tahan bencana. Oke, jadi konstruksi dirancang untuk ini ya, anti bencana. Jadi kalau misalnya sebuah rumah itu nggak disusun atau nggak diperhatikan konstruksinya, bisa jadi rumah yang berdiri 1 bulan kena bencana langsung roboh. Nah, itulah ya, fungsi dari konstruksi. Kira-kira ada lagi nggak fungsi konstruksi? Coba Putri. Fungsi lainnya itu untuk memperkokoh bangunan, Bu. Memperkokoh bangunan, benar ya. Jadi kalau misalnya tidak ada konstruksi, maka rumah itu tidak kokoh dan akan cepat roboh. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang paling ini ya, paling umum yang sering mungkin dosen-dosen bolak-balik tanya. Nah, kira-kira komponen pembentuk ruangan itu apa saja? Itu ada 3. Coba siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Coba. Itu komponennya ada 3, Bu. Yang pertama lantai, yang kedua dinding, dan yang ketiga plafon, Bu. Iya benar. Jadi komponen pembentuk ruangan itu ada 3. Kalau tidak ada salah satunya, maka itu bukan disebut dengan ruangan. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke materi lantai, nah kira-kira apa yang harus ada terlebih dahulu sebelum lantai? Itu letaknya berada di bawah lantai. Nah, ada yang tahu nggak? Saya, Bu, Ya, itu adalah fondasi. ya benar ya, fondasi. Kira-kira seperti inilah nanti kuis kita, lisan ya. Jadi Ibu kasih tahu dari awal supaya kalian mempersiapkan diri, bisa di-resume atau dirangkum atau dibaca ulang dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ini dengan materi lantai ya. Oke, kita lanjut. Ini slide 1000 sudah ini ya, nampil ya. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, lantai. Apa yang dimaksud dengan lantai? Nah, lantai merupakan penutup permukaan tanah. Jadi lantai itu berada di atas tanah ya, pondasi tadi di bawah ya, dalam ruangan atau sekitar rumah atau teras atau eksterior ya. Kemudian lantai memberi peran penting untuk memperkuat eksistensi objek yang berada di dalam ruang. Nah, ini lantai sering kita injak ya, sering setiap hari tanpa terkecuali ya, kecuali ada satu orang yang berada di luar aja, jadi dia nggak nginjak lantai, langsung ke tanah ya. Ya, kita lanjut. Ada nggak satu harian nggak di rumah, keluyuran di luar aja? Ada ya, kalau lagi healing ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lantai merupakan bagian dari bangunan yang sangat penting. Nah, termasuk tadi komponen pembentuk ruangan. Apa saja fungsi dan manfaat lantai bagi bangunan? Nah, lantai merupakan struktur horizontal pada dasar bangunan atau ruang yang menopang struktur pada bangunan. Lantai menyediakan struktur dasar yang kuat untuk menopang beban dalam ruangan. Jadi lantai ini menopang beban yang ada di atasnya. Kalau misalnya nggak ada lantai, mungkin tanahnya lembek, apa yang ada di atas langsung ketenggelam gitu ya, masuk ke dalam tanah. Nah, jadi seperti manusia, furniture, dan benda-benda lainnya, yaitu lemari, kursi, kulkas, banyak ya. Kemudian pemasangan struktur lantai yang tepat akan memaksimalkan fungsi dan manfaat yang diberikan lantai untuk bangunan. Kemudian permasalahannya pada lantai, ini masih nampil ya, slide 1000 ya. Kelihatan ya? Masih, Kalau Bu. nggak kelihatan, dibilang aja ya. Hal yang kadang terjadi adalah kurangnya pemahaman tentang jenis, sifat, dan teknik pemasangan setiap jenis lantai, sehingga lantai tidak terpasang secara baik dan tidak berfungsi secara baik dan tidak berfungsi secara maksimal menurut kebutuhan ruang. Jadi setiap ruang itu kebutuhan lantai materialnya berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Anda nggak rumah panggung yang lantainya keramik? Rumah panggung, ada nggak? Nggak ada ya. Yang rumahnya ini terbuat dari kayu,
Nggak ada ya. Pasti lantainya kayu juga. Ya. Iya, Bu. Kecuali tadi ada tambahan atau gabungan seperti batu, misalnya setengah kayu, setengah batu, ya. Oke. Jenis lantai ada beberapa macam, tetapi fungsi sebagai alat pijakan kaki sehingga memberi kenyamanan ketika berjalan di atasnya, jadi rata gitu ya kalau misalnya ada lantai. Lantai juga dapat memberi nilai estetika. Nah, estetika ini nilai suatu keindahan ya, suatu rumah sehingga dapat menambah nilai jual bangunan rumah. Nah, ini ketika membangun sebuah rumah, memperhatikan lantai seperti rumah-rumah KPR ya. Nah, itu makanya disebut dengan menambah nilai jual bangunan rumah. Kemudian fungsi dan manfaat lantai. Nah, fungsi dan manfaat lantai itu memperkuat struktur bangunan. Nah, apa yang dimaksud dengan memperkuat struktur bangunan ini? Yaitu lantai menjadi penopang untuk struktur bangunan secara keseluruhan karena lantai merupakan permukaan pondasi. Jadi permukaan dari pondasi pada sebuah bangunan tentunya pondasi yang menjadi penopang bangunan secara keseluruhan. Namun lantai berfungsi sebagai pondasi dalam ruangan pada bagian bangunan tersebut. Lantai akan menambah kekuatan dalam struktur bangunan sehingga bangunan menjadi lebih kuat, tidak mudah roboh atau merembes gitu ya. Kemudian fungsi dan manfaat lainnya itu media beraktivitas. Lantai menjadi permukaan yang menopang beban aktivitas dalam bangunan atau ruangan. Ya, lantai menjadi media di mana manusia beraktivitas. Jadi manusia itu beraktivitas kalau di dalam rumah ya pasti di atas lantai ya, nggak mungkin dia melayang ya. Jadi selain itu lantai juga menyediakan permukaan untuk menopang beban barang dan furniture lainnya. Kemudian ada memisahkan ruangan secara mendatar. Nah, ini kalau rumahnya atau bangunan yang terdiri dari beberapa lantai, 1 lantai, 2 lantai. Nah, itu yang dimaksud dengan memisah ruangan secara mendatar. Ada nggak kira-kira rumah yang bertingkat tapi tidak memiliki lantai? Nggak ada ya. Logikanya ketika rumah memiliki 2 lantai, otomatis lantainya 2, lantai 1 dan lantai 2. Makanya disebutkan lantai 1 dan lantai 2. Itu yang dimaksud dengan memisahkan ruangan secara mendatar ya. Kemudian menghalangi rembesnya air. Nah, lantai pada bangunan harus memiliki lapisan anti bocor. Hal ini akan memaksimalkan fungsi lantai dalam menghalangi rembesnya air tanah. Jadi kalau misalnya nggak ada lantai, bisa aja air rembesan dari tanah atau dari bekas banjir atau hujan akan merembes ya, makanya lantai bisa menghalangi rembesnya air. Kemudian isolator suhu dalam bangunan ruangan. Jadi lantai berfungsi sebagai isolator yang menghalangi pertukaran suhu dari luar ruangan ke dalam dan sebaliknya, sehingga menghalangi keluar masuknya suhu. Jadi menghalangi suhu ya. Lantai juga menghalangi perubahan suhu secara ekstrim akibat suhu yang masuk dari luar ruangan. Itulah termasuk fungsi dan manfaat lantai. Kemudian meredam suara. Nah, kalau meredam suara ini memberikan lapisan peredam suara ya. Lantai dapat fungsi untuk meredam suara agar terhindar dari suara-suara seperti langkah kaki, kemudian suara bising lainnya, suara hewan yang berada di bawah tanah ya. Jadi itulah termasuk salah satu fungsi dan manfaat lantai, yaitu meredam suara. Kemudian memberikan keindahan atau estetika. Jadi kalau misalnya sebuah rumah tidak ada lantai, jadi tidak memiliki nilai keindahan, tidak ada nilai estetikanya di situ ya. Jadi memberikan nilai estetika itu dilihat dari bahan materialnya, misalnya lantai dari bahan keramik, kemudian keramik itu kan banyak motifnya ya, jadi bisa dikatakan memberikan keindahan atau nilai estetika. Kemudian kayu itu bukan asal kayu yang baru dipotong atau baru diambil dari hutan, itu ada juga yang harus di-finishing, dibersihkan ya. Kemudian ada jenis lantai granit, marmer, banyak ya. Jadi fungsi dan manfaat lantai itu memberikan keindahan atau nilai estetika. Sampai sini kira-kira paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau paham ya.
Jadi kita lanjut aja ya. Nah, penggunaan lantai. Penggunaan lantai itu bermacam-macam. Untuk dalam ruangan atau interior, sebaiknya digunakan bahan lantai yang mempunyai warna, pola, dan dimensi serta tekstur yang halus. Jadi biasanya kalau untuk interior itu dia harus memiliki tekstur yang halus. Tapi sedangkan untuk ruangan luar atau eksterior itu biasanya digunakan lantai yang bertekstur kasar supaya tidak licin apabila terkena air. Karena kan kalau eksterior itu kan tidak menghalangi ini ya air hujan gitu ya atau banjir. Jadi dia bahannya bertekstur kasar. Kemudian tinggi lantai di atas permukaan tanah bergantung pada desain dan selera pemilik rumah dan keadaan lingkungan setempat. Ada yang menyukai lantai rata dengan tanah, tetapi ada pula yang menyukai lantai tinggi. Berarti ditambah penimbun ya. Kita lanjut. Syarat material lantai. Nah, karena fungsi setiap ruang dalam hunian beragam, maka beragam pula desain lantainya. Syarat bahan lantai diantaranya adalah aman, awet, kuat, tahan lembab, mudah dibersihkan, dan menyerap panas. Material penutup lantai yang bersifat hangat adalah karpet, kemudian gabus, sedangkan material bersifat dingin adalah tegel, marmer, keramik, granit. Lanjut. Persyaratan lantai yang baik itu harus diperhatikan, yaitu kekuatan yang dimiliki lantai harus mampu mendukung beban yang bekerja di atasnya. Jadi harus diperhatikan kekuatan untuk menopang beban di atasnya. Kemudian tumpuan pada balok atau dinding wajib dapat menyalurkan beban sekaligus memperkuat struktur. Nah, ini bisa kalian baca nanti slide-nya ya. Lantai harus mempunyai berat yang ideal untuk meredam suara. Lantai memiliki daya tahan dan tingkat keawetan, perawatan terhadap lantai mudah dikerjakan, material pembuat lantai gampang diaplikasikan atau mudah, lantai memiliki porositas yang berukuran cukup untuk menjadi pertukaran suhu dan kelembapan. Kemudian ini jenis bahan lantai, ada lantai tegel, lantai teraso, lantai keramik, lantai marmer, lantai granit, ya, lantai kayu, kemudian lantai plester. Nah, ini contoh konstruksi lantai, konstruksi pemasangan lantai kayu. Nah, seperti ini konstruksinya. Jadi, setiap kayu itu harus diperhatikan sambungannya, ya, jangan asal paku. Kemudian, nah, seperti inilah sambungan kayu dimatikan dengan menggunakan paku yang tersembunyi. Jadi, untuk konstruksi kayu ini ada beberapa paku yang tersembunyi yang tidak terlihat, agar memiliki atau memberikan nilai estetika berdasarkan fungsi dan manfaat lantai tadi. Kalau tukangnya memang memperhatikan nilai estetika, tapi kalau misalnya tukangnya asal-asalan ya asal paku aja, pakunya kelihatan gitu ya. Nah, ini konstruksi atau lapisan ya untuk lantai keramik. Yang di bawah ini ada tanah, kemudian ada pasir, ada beton, kemudian spesi, kemudian lantai keramik ya. Nah, untuk tugas dikumpulkan minggu depan, sekaligus kita kuis ya. Nah, tugasnya itu buatlah analisis mengenai penggunaan lantai pada setiap bagian ruang yang diterapkan pada perancangan rumah hunian pada mata kuliah Studio Desain 2. Nah, jadi mata kuliah dan desain konstruksi ini berkaitan dengan mata kuliah Studio Desain 2. Jadi, nanti kalian buat analisis perancangan rumah hunian yang menggunakan lantai apa ya, lantainya nanti berjenis apa, itu nanti kalian buat tugas ini, tugas individu ya. Kemudian jelaskan keuntungan dan kelemahan dari setiap masing-masing jenis lantai serta contohnya. Tadi kan sudah ada masing-masing jenis lantai ya, tapi belum ada gambarnya. Pasti yang kita sering lihat itu adalah contoh lantai keramik kayu ya. Kalau tegel jarang ya, tegel granit pernah lihat? Pasti sekali-sekali ya lihatnya. Nah, jadi ini merupakan tugas kalian. Kemudian yang terakhir tugasnya carilah gambar desain konstruksi lantai selain konstruksi kayu, kemudian jelaskan gambar tersebut. Jadi kalian cari desain lantai selain kayu yang Ibu jelaskan tadi, kemudian
jelaskan. Nah, kira-kira ketiga tugas ini ada yang belum paham atau sudah paham semua? Sudah, Bu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih jelas, nanti kita lanjut di WhatsApp grup ya. Iya, baik, Bu. Tugas ini dikerjakan per individu, dikerjakan di Word, kemudian di-convert ke file PDF, kemudian minggu depan kita kuis. Kuisnya nanti lisan ya. Kalau tulisan sudah biasa, apalagi Zoom kayak gini enak aja ya mahasiswanya tinggal searching. Kalau langsung kan enak, dosennya tinggal lihat langsung apakah dari pemikiran sendiri atau googling ya. Jadi kuisnya nanti kita lisan minggu depan. Jadi harap dipersiapkan dirinya untuk menjawab sekilas pertanyaan Ibu nanti dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Nah, kira-kira mengenai kuis dan tugas sudah paham semua? Ada yang belum jelas? Paham ya? Paham, Bu. Paham, baiklah. Kalau sudah paham, ini hadir semua ya tadi ya? Ibu absen ya, hadir semua, alhamdulillah. Hadir semua berarti tidak perlu lagi ada komisaris atau teman untuk menyampaikan ke teman yang lain yang tidak hadir. Jadi ini hadir semua. Ibu harap kalian yang hadir semua pada hari ini mengerti akan tugas dan kuis minggu depan. Dan Ibu harap minggu depan itu sudah tepat waktu mengumpulkan tugas, tidak ada lagi alasan ini itu ya. Baik, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan 6 kita hari ini. Dan Ibu ucapkan selamat malam. Ya. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ini ya, Ibu N ya. Zoom-nya.